saya beri tema ucapanmu menentukan nasibmu. Amsal berkata, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Tentunya perkataannya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya, dupil perkataan. Ya, ayat 21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Kata-kata yang diucapkan oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Karena itu kita penting sekali untuk bisa memahami kebenaran ini. Penting sekali untuk kita berhati-hati dalam berkata-kata, dalam ucapan kita, agar kita mendapatkan keuntungan dari ucapan-ucapan itu. Kita lanjut. Operator ikuti saja ya. Lanjut. Dengan ucapannya orang binasa, dan dengan ucapannya pula orang selamat. Ya. Dengan ucapannya orang merusak kehidupannya, dan dengan ucapannya pula orang memberkati hidupnya. Tergantung seperti apa kata-kata yang diucapkan di bibir mulutnya, itu menentukan apakah dengan ucapannya itu dia menyelamatkan dirinya atau membinasakan dirinya. Apakah dengan ucapannya itu dia memberkati dirinya atau justru merusak kehidupannya. Kita lihat. Ada 4 hal yang harus dilakukan agar ucapan kita menyelamatkan dan memberkati hidup kita. Saya singkatkan jadi 4 poin ya. Ini kita perhatikan Bapak Ibu, karena tidak ada orang yang hadir hari ini yang tidak bisa berkata-kata. Karena saya tahu seluruh anggota jemaat tidak ada yang hadir hari ini, tidak ada yang tidak bisa berkata-kata. Penting sekali. Kita lihat satu-satu. Poin pertama, kita boleh cepat mendengar, tapi lambat berkata-kata dan lambat marah. Supaya kita selamat oleh kata-kata kita, oleh ucapan bibir kita. Ini prinsip pertama yang kita paham, harus pegang. Cepat mendengar atau boleh mendengar, tapi lambat berkata-kata dan lambat marah. Kita baca ayatnya, Yakobus pasal 1 ayat 19 dan 20. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Yakobus adalah saudara seibu dengan Yesus. Dia adalah gembala senior atau kepala para gembala di sidang jemaat Yerusalem. Bukan para rasul. Para rasul di bawah pimpinan Yakobus ini. Mungkin karena saudaranya Yesus, maka dia diberikan kehormatan jadi gembala senior atau gembala yang jadi ketua gembala-gembala jemaat Yerusalem. Dia menuliskan kepada orang percaya, berkata, hendaklah kamu cepat mendengar. Cepat mendengar berarti mampu mendengar. Dan dalam banyak hal yang kita dengar, pasti ada yang memancing perasaan kita, memancing emosi kita, memancing amarah kita. Maka dia katakan, tetapi lambat berkata-kata dan lambat marah. Kita boleh cepat mendengar semua yang bisa kita dengar, untuk kita bisa menambah pengetahuan, menambah informasi.
Tapi pasti ada kata-kata yang mungkin menyinggung perasaan kita, menyinggung hati kita, menyinggung kehidupan kita. Di bagian sinilah Yakobus berkata, hendaklah lambat berkata-kata dan lambat marah. Kata-kata yang dimaksudkan di sini adalah kata-kata ungkapan emosional, kata-kata maki mungkin, kata-kata kutuk, dan ditegaskan lambat marah. Kalau tidak ada kata-kata yang menyinggung perasaan, ngapain dibilang jangan lambat marah? Pasti yang dimaksudkan ada kata-kata yang menyinggung perasaan. Maka harus lambat berkata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak bagus, lambat marah. Mengapa? Sebab dikatakan di ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen, kita diajar lewat kebenaran ini. Kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan kita, menyinggung hati kita, jangan kita cepat-cepat berkata-kata yang tidak baik, kata-kata emosional. Jangan kita cepat marah. Saudara kekasih Tuhan, kalau ada orang Kristen yang cepat berkata-kata yang tidak pantas ketika mendengarkan sesuatu yang menyimpang, yang menyinggung perasaan, maksud saya, cepat marah, maka orang-orang non-Kristen akan berkata, oh begitukah orang Kristen? Katanya orang Kristen itu diajar untuk bersabar, tapi orang Kristen ini dia tidak bersabar, gampang marah, gampang tersinggung, gampang berkata-kata yang tidak bagus. Kalau itu adalah pelayan di gereja, katakanlah majelis, singers, pemain, tataran pelayan yang melakukan seperti itu, gampang berkata-kata yang tidak bagus ketika tersinggung, gampang marah ketika tersinggung. Orang-orang yang bukan berada pada tataran pelayan berkata, oh kok pelayan kok begitu? Pelayan kok begitu? Mendengar kata-kata yang kurang bagus langsung dengan kata-kata yang macam-macam, langsung dengan amarah dan emosi. Kalau itu pada tataran pengkhotbah, para pendeta, para penginjil, para gembala, maka orang berkata, pendeta macam apa itu? Pengkhotbah macam apa? Dia mengajarkan kita sabar, tapi dia sendiri tidak sabar. Dia mengajarkan kita kuasai diri, dia sendiri tidak kuasai diri. Ajarkan kita jangan marah, dia sendiri marah. Gampang marah, apalagi marah di depan umum. Maka khotbah kami menjadi tawar. Khotbah kami tidak berlaku, saudara. Itu sebabnya Yakobus menasihatkan kita semua. Cepat mendengar. Dengarkan apa yang bisa kita dengar. Bisa itu informasi, pengetahuan. Tapi kalau ada yang menyinggung perasaan, lambat berkata-kata yang kurang bagus dan lambat marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Dengan demikian saudara, kita lolos dari perkataan-perkataan yang merusak kehidupan, yang merusak diri kita. Itu poin pertama. Cepat mendengar, tapi lambat berkata-kata dan lambat marah. Poin yang kedua, menguasai lidah si pengucap kata-kata. Menguasai lidah si pengucap kata-kata. Saya pikir tidak ada orang yang berkata-kata kalau tidak punya lidah, ya. Saya minta anak-anak ini coba diamankan dulu, ya, supaya jangan mengganggu konsentrasi kita, ya. Saya minta ibu-ibu supaya kuasai anak-anaknya, ya. Yang kedua, menguasai lidah si pengucap kata-kata. Kita akan lihat, ini agak panjang di poin 2 ini. Yakobus 3 ayat 2 sampai 12. Kita mulai dengan ayat 2. 1, 2, 3. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya,
Ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Stop di situ. Kita banyak salah dalam banyak hal, tapi khusus dalam perkataan ini, Yakobus berkata, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Dan saya pikir tidak ada yang sempurna kecuali Yesus. Ya. Tapi jangan kita terlalu membebaskan kata-kata kita. Dikatakan, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kalau orang sanggup menguasai perkataannya, maka dipastikan juga dia sanggup menguasai seluruh tubuhnya. Kalau orang sanggup mengendalikan kata-katanya, maka dipastikan dia juga sanggup mengendalikan seluruh tubuhnya. Sesuai dengan ayat ini. Kita lompat ayat 3, kita lanjut. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Pada ayat ini, ya, lidah kita digambarkan seperti mulut kuda. Coba kita lihat gambar kuda ini. Pada ayat ini, lidah kita digambarkan seperti mulut kuda, dan tubuh kita digambarkan seperti tubuh kuda. Ini gambar. Pada mulut kuda dikenakan kekang. Ya, boleh ambil dia punya gambar kuda ini. Pada mulut kuda dikenakan kekang, dan ada tali kekang. Jika talinya ditarik ke kiri, maka mulutnya mengarah ke kiri, maka dia melangkah ke kiri. Kalau talinya ditarik ke kanan, mulutnya mengarah ke kanan, maka dia melangkah ke kanan. Kalau talinya ditarik lurus, maka mulutnya mengarah ke depan, maka dia melangkah ke depan. Ayat ini menggambarkan lidah kita ibaratnya mulut kuda. Kalau kuda tidak dipasang kekang, maka dia akan berjalan kemana saja, dia bebas tanpa terkendali. Demikian dengan lidah kita. Kalau kita tidak kekang, maka dia akan ucapkan apa saja dengan sembarangan. Sama dengan kuda yang tidak ada tali kekang. Mulut kita perlu dikekang. Mulut kita perlu dikendalikan. Bukan berarti Anda pakai alat dulu. Tidak. Kita kuasai mulut kita. Jangan sembarang berkata-kata. Kita arahkan mulut kita. Mengatakan hal-hal yang benar. Hal-hal yang baik. Hal yang memuliakan Tuhan. Seperti orang mengendalikan kuda dengan menggunakan kekang pada mulutnya. Diarahkan kemana saja, kuda itu akan ikut. Kita lanjut. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Terus, saudara, kapal yang besar itu hanya dikendalikan dengan kemudi yang kecil. Anda lihat di sebelah kiri kita itu kemudi. Sebelah kanan itu kapal. Saya tidak tahu ini kapal apa ini, tapi ini kapal besar ini. Kemudi yang kecil itu menentukan arah pada kapal itu. Si jurumudi hanya mutar kemudi yang kecil. Kalau jurumudi mau belokkan kapal ke kiri, dia mutar ke kiri kemudinya itu. Kalau jurumudi mau belokkan kapal ke kanan, dia mutar kemudi itu ke kanan. Kalau jurumudi mau luruskan kapal ke depan, dia luruskan kemudi itu ke depan. Lidah kita digambarkan juga seperti alat kemudi ini. Kecil, tapi bisa menentukan arah seluruh hidup kita. Tinggal kita arahkan lidah kita kemana, dia akan ke situ. Kalau arahkan kita lidah kita ke hal-hal yang buruk,
Orang yang mengarahkan lidahnya, mengatakan kata-kata yang buruk, yang jelek, hidupnya mengarah berjalan kepada hal-hal yang buruk. Tapi kalau kita mengarahkan lidah kita mengucapkan kata-kata positif, kata-kata kemuliaan, kata-kata berkat, hidup kita diarahkan berjalan kepada hal yang penuh kemuliaan, keberkatan, keselamatan. Kecil sekali alat kemudi. Lidah kita juga kecil. Tetapi kemana kita mutar lidah kita mengucapkan kata-kata, itu menentukan arah hidup kita, menentukan kita sampai di mana. Terus, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lanjut. Anda lihat, ya, ada dua macam api. Yang sebelah kiri itu apinya kecil, bisa dipakai memasak, bisa dipakai menghangatkan badan. Lidah kita kecil. Ketika kita kuasai, lidah ini sangat bermanfaat, membuat kita diselamatkan, membuat kita diberkati, membuat kita berhasil, membuat kita beruntung, membuat kita sampai kepada perkara-perkara yang mulia. Tapi ketika lidah kita tidak dikuasai, maka dia akan seperti api yang besar yang membakar hutan. Anda sering menonton berita tentang kebakaran hutan, baik di Australia maupun di Amerika, di negara lain, termasuk di Indonesia. Itu susah dipadamkan. Membakar hutan berhektar-hektar, berpuluh hektar, bahkan ratus hektar. Kenapa? Karena api tidak bisa dikuasai lagi. Kalau lidah kita tidak bisa dikuasai, dia menjadi api yang besar dan membakar seluruh hidup kita, membakar seluruh masa hidup sekarang dan ke depan. Tapi kalau kita kuasai lidah kita, menjadi api yang bermanfaat, kita bisa pakai memasak, kita bisa pakai menghangatkan badan. Lanjut. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Lidah yang tidak dikuasai mengantar orang itu ke neraka, karena dikatakan dinyalakan oleh api neraka. Penting Bapak Ibu, kita kuasai lidah ini. Kita lanjut. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Lanjut. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas. Lidah yang tidak terkendali adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Lidah yang tidak terkuasai adalah buas, seperti binatang buas, mengerikan, penuh racun maut, membinasakan. Lanjut. Ayo lanjut. Kita lihat gambar ini, ya. Gambar yang paling di tengah itu seseorang menguasai binatang buas itu, maka dia aman karena dia kuasai binatang buas itu. Tapi kemudian kiri atas, dia tidak menguasai binatang buas, dia ada di depan binatang buas. Kanan atas, ya, sudah ya, serangan binatang itu lebih kerap. Kiri bawah, ini orang yang diserang binatang sudah jatuh. Kanan bawah, orang yang diserang binatang itu sudah mati. Lidah digambarkan sebagai binatang buas. Ketika tidak dikuasai, dia akan menerkam dan membinasakan.
Karena itu harus dikuasai. Lidah harus dikuasai. Terus, dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Terus, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian. Kita tidak boleh menggunakan lidah kita untuk dua hal ini sekaligus. Memuliakan Tuhan tapi mengutuk ciptaan Tuhan. Memberkati tapi mengutuk. Kita hanya boleh memberkati. Kita hanya boleh memuliakan Tuhan. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Bapak Ibu pernahkah ketemu? Ya, di mana terjadi? Temukan satu mata air ini memancarkan dua macam air. Ada air pahit, ada air manis. Ada enggak? Ada enggak? Ada air bersih, ada air kotor. Ada enggak? Enggak ada toh? Bapak Ibu enggak ada toh? Dia kalau memancarkan air pahit, ya air pahit semua. Kalau memancarkan air manis semua. Kalau memancarkan air kotor semua. Kalau memancarkan air jernih semua. Itu mata air. Tapi lidah digambarkan sebagai mata air yang bisa memancarkan keduanya. Dan tidak boleh bagi orang Kristen. Lidah bisa memancarkan pujian, tapi juga memancarkan kutuk. Lidah bisa memancarkan berkat, tapi juga memancarkan kutuk. Lidah memancarkan kata-kata yang baik, tapi juga memancarkan kata-kata yang tidak baik. Dan itu dikatakan tidak boleh, ayat 10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak demikian. Tidak boleh demikian terjadi. Tidak boleh. Semua orang Kristen tidak boleh. Semua pelayan tidak boleh. Semua hamba Tuhan tidak boleh. Yang boleh hanya kata berkat, hanya kata mulia, kata agung. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Tidak ada. Tidak ada. Karena tidak ada, maka kita harus memancarkan yang baik. Terus, saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Tidak dapat. Mata air yang asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Mata air yang tawar tidak dapat mengeluarkan air asin. Lidah orang percaya haruslah mengeluarkan air yang tawar, air yang jernih, air yang menghidupkan, air yang menyegarkan. Kita tidak boleh seperti mata air di kota Yeriko. Alkitab menuliskan kota Yeriko bagus sekali di zamannya Elisa. Tapi mata airnya di sana tidak bagus. Menjadikan bayi-bayi gugur, banyak kematian karena mata air di Yeriko itu tidak bagus. Maka mereka menjumpai Elisa setelah Elisa menerima jubah Elia, Elia naik ke sorga, jubahnya turun, jatuh, Elisa mengambil, dia pulang menyeberang sungai Yordan, dia pukul itu sungai Yordan dengan jubah Elia, sungai Yordan terputus, dia menyeberang sampai Yeriko. Mereka bilang, penduduk Yeriko berkata, Elisa, kau lihat kota ini bagus sekali. Tapi mata air tidak bagus. Mata air di sini menyebabkan kematian banyak orang. Terutama anak-anak. Banyak mati karena mata air. Elisa bilang, berikan aku pinggan yang baru dan garam. Pergilah Elisa ke sumber mata air itu. Dan melemparkan garam itu ke dalam mata air. Sumber mata air dan berkata, air ini ditahirkan sehingga tidak mendatangkan kematian. Tahirlah air Yeriko sehingga tidak mendatangkan kematian. Kata-kata kita juga harus ditahirkan. Lidah kita harus ditahirkan oleh firman Tuhan. Perkataan firman Tuhan mesti ada di lidah, bibir, mulut kita. Sehingga yang terucap adalah seperti air jernih tawar.
yang memberi kesehatan, memberi kesegaran. Orang yang minumnya mendapatkan kesehatan yang baik. Kita lanjut. Dan itu poin kedua. Karena itu sudah saudara, poin kedua, mari kita kuasai lidah kita. Karena lidah kita menentukan apa yang diucapkan, dan apa yang kita ucapkan menentukan bagaimana hidup kita. Yang ketiga, berpikir sebelum berkata-kata. Berpikir sebelum berkata-kata. Kita baca Amsal 20 ayat 25. 1, 2, 3. Suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus dan baru menimbang-nimbang sesudah bernasar. Tanpa berpikir sudah mengatakan kudus, artinya tanpa berpikir dia menasarkan sesuatu. Kata mengucapkan kudus berarti itu dikuduskan bagi Tuhan. Ini yang dimaksud, ya. Suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan sesuatu yang dimiliki kudus, maksudnya kudus bagi Tuhan. Apakah itu tanah, apakah itu rumah, atau sesuatu, tanpa berpikir, tanpa timbang-timbang, langsung ikut emosi, harus kudus bagi Tuhan. Seperti Ananias dan Sapira, ya. Ananias dan Sapira. Lihat ramai-ramai orang persembahkan rumahnya, persembahkan tanahnya. Oh, dia bilang kami juga persembahkan tanah kami. Tanpa berpikir. Setelah dia ucapkan itu baru berpikir. Lalu sepakat berkata, suami istri. Mungkin mereka berkata, wadah itu sudah terlanjur. Ini terlalu besar. Lebih kita bagi 2 saja. Separuh kita tahan, separuh kita kasih. Ini saudara, orang yang berkata-kata sebelum berpikir. Kita harus berpikir terlebih dahulu sebelum kita mengatakan sesuatu. Apakah perkataan ini bagus? Apakah dampaknya, saudara? Kita lanjut, saudara. Kita contoh, ya. Saya sudah contoh tadi Ananias Sapira. Mereka tanpa berpikir bernasar mempersembahkan tanahnya, dan setelah bernasar jual tanah baru menimbang-nimbang. Contoh berkata sebelum berpikir adalah Yefta, bernasar sebelum berpikir. Saudara, Yefta adalah seorang, singkat cerita, dia seorang pahlawan, diminta jadi pemimpin perang. Dan dia bernasar begini, Tuhan, kalau Engkau memberikan aku kemenangan dan aku pulang dengan selamat, maka apa yang keluar dari rumahku itu kupersembahkan sebagai korban bakaran. Saudara, benar dia menang dan pulang dengan selamat. Anda tahu siapa yang keluar dari rumahnya? Yang keluar pertama dari rumahnya adalah putrinya, satu-satunya anaknya. Keluar menari-nari, yang menerbana menyambut papa pulang dengan kemenangan. Dia bilang, celaka aku. Anakku yang membuat aku celaka, aku sudah bernasar. Bernasar tanpa berpikir. Dia tidak berpikir kalau aku katakan nasar ini, jangan-jangan anakku yang duluan keluar, jangan-jangan istriku yang keluar. Ya kalau pembantu mungkin dia bilang tidak apa-apa pembantu. Ya kalau ternak yang keluar tidak apa-apa. Tapi dia tidak berpikir jangan-jangan anakku yang keluar, jangan-jangan istriku yang keluar. Dia ngomong saja. Dan ketika dia pulang, mau tak mau dia harus korbankan anak-anaknya sebagai korban bakaran. Anaknya bilang, Papa, kalau Papa sudah buka mulut untuk bernasar, lakukanlah apa yang Papa nasarkan. Tapi berikan aku izin dulu. Waktu 2 bulan, izinkan aku pergi dengan teman-temanku, meratapi kegadisanku, baru aku pulang. Dia kasih izin 2 bulan, naik ke gunung bersama dengan teman-teman meratapi kegadisannya. Dan dikatakan dia tidak pernah
ia hubungan dengan laki-laki, pulang lalu papan persembahan. Ini namanya berkata-kata sebelum berpikir. Karena itu kita berpikir sebelum kita berkata-kata. Jangan sampai kata-kata itu menjerat kita sendiri, saudara. Dalam segala hal, ada orang yang berkata, yang sebelum berpikir berkata, aku tidak membutuhkan bantuan orang lain. Dalam kondisi emosional berkata, aku tidak membutuhkan bantuan orang lain. Tanpa dia berpikir, sebagai manusia pasti ada saat kita butuhkan bantuan orang lain. Dan ketika sampai saatnya dia dalam kondisi yang sangat sulit dan tidak ada orang yang membantu, lalu dia marah, kenapa kamu biarkan aku? Kamu tahu aku susah, aku sulit, aku butuh bantuan, tapi kenapa kamu tidak bantu? Lalu orang berkata, kau kan berkata engkau tidak butuh bantuan orang lain, maka kami pun tidak bantu engkau. Ada juga yang berkata tanpa berpikir, apapun terjadi jangan mengganggu saya. Apapun terjadi jangan mengganggu saya. Orang-orang yang mendengar itu, kita jangan ganggu. Masalah kalau kita ganggu, ketika satu ketika dia butuh pertolongan, orang tidak bisa menolongnya. Dia marah, kenapa kamu tidak tolong aku? Ya kau kan berkata, apapun terjadi jangan mengganggu saya. Jadi kami segan, kami takut. Saudara, seorang diktator, penguasa Uni Soviet namanya Joseph Stalin, saudara. Joseph Stalin itu dia penguasa diktator Uni Soviet. Dikatakan dia membunuh rakyatnya antara 8 juta sampai 20 juta rakyat. Ya, penguasa yang kedua di pemerintahan Uni Soviet. Saudara, dia tidak izinkan siapa pun masuk dalam kamarnya. Siapa yang masuk dalam kamarnya dieksekusi mati. Dan pernah pengawalnya masuk dalam kamarnya dan dia dihukum mati. Maka satu ketika tanggal 5 Maret tahun 1953, yaitu peristiwanya, dia di kamarnya, dia bujang, tidak beristri, ya, dia tidur dan orang tidak berani masuk kamarnya karena sudah pernah ada pengawalnya masuk dan dihukum mati, saudara. Orang tidak berani masuk sampai jam-jam biasa dia bangun dan keluar, itu tidak keluar sampai sore. Kok tidak keluar? Sudah sore baru paksakan diri pengawalnya masuk dan melihatnya dia sudah di lantai dengan, maaf kata, campur dengan kotoran. Dia sudah tidak, dia masih ada nafas tapi tidak berdaya. Orang memberikan komentar, seandainya tidak ada larangan seperti itu, mungkin ketika jam-jam biasanya dia keluar, mungkin orang bisa masuk lihat dan bisa ditolong. Tapi karena ketetapan hukumnya, siapa yang masuk kamarnya itu akan dihukum mati, maka tidak ada yang masuk. Bapak Ibu, kita harus berpikir sebelum kita berkata-kata. Apakah kata-kata ini tidak berdampak negatif pada saya, pada keluarga saya, kepada teman saya, kepada masa depan saya? Kita harus berpikir sebelum berkata-kata, supaya kita tidak binasa dengan kata-kata kita sendiri. Terus, yang keempat, mencari tahu kebenaran sesuatu hal sebelum berkata-kata. Mencari tahu kebenaran sesuatu hal sebelum berkata-kata. Banyak kali Bapak Ibu Saudara, ketika kita dengar info, tanpa kita meneliti benar apa tidak info ini, kita langsung komentar. Kalau kita setuju, kita komentar dengan setuju. Kalau kita tidak setuju, kita komentar tidak setuju. Tanpa kita tahu info ini benar apa salah. Ya. Jangan-jangan ini fitnah, langsung kita percaya. Dan ada hamba Tuhan korban karena fitnah, sama sekali tidak dilakukan itu apa yang dituduhkan, tapi yang mendengarkan fitnah ini percaya 100%. Dan dia marah dengan emosi, sampai maki dan mensumpah di depan orang banyak.
Ini kenapa? Karena tidak tahu kebenarannya, tidak mencari tahu kebenarannya sebelum berkata-kata. Ayat 42 ayat 1 sampai 6 ini perkataan tentang Ayub. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, ya, dalam pasal 38, pasal 40 dikatakan Tuhan berkata kepada Ayub dari dalam badai. Ya, setelah Tuhan bicara kepada Ayub dari dalam badai, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, ini perkataan itu, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Stop dulu. Ayub berkata-kata tentang Tuhan. Ya, dia berkata, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui, saudara. Kenapa? Kita lanjut. Firman-Mu berkata, firman, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Itu kutipan Ayub tentang firman Tuhan. Ini perkataan Ayub. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Ini masalah kita. Hanya mendengarkan kata orang langsung kita percaya. Langsung kita berkata-kata tentang itu, saudara. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Waktu itu Tuhan sudah bicara langsung pada Ayub. Oh, sekarang aku memandang engkau. Terus, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub bercerita banyak tentang Tuhan, di mana bagian-bagian yang Ayub tidak mengerti. Ayub berbicara banyak tentang Tuhan, di mana bagian-bagian tentang Tuhan yang Ayub tidak tahu. Nanti Tuhan bicara langsung, menampakkan diri kepada Ayub. Dari dalam badai Tuhan bicara. Ayub melihat Tuhan dari dalam badai berbicara. Ternyata apa yang dicerita Ayub tidak seperti kenyataannya. Ini hebat. Tuhan ini hebat, lebih dahsyat, lebih ajaib. Karena Ayub cuma dengar dari kata orang. Kita juga mendengar, tapi kita punya kelebihan, kita punya Alkitab lengkap. Waktu Ayub hidup belum ada Alkitab, hanya dengar dari mulut orang. Tapi kita punya ada, itu keuntungan kita. Ketika Ayub melihat Tuhan bicara dari dalam badai, Ayub sadar bahwa selama ini ada hal-hal yang dia katakan yang dia tidak ngerti, yang dia tidak tahu. Ternyata tidak seperti Tuhan. Hebat sekali Tuhan. Lalu dia berkata, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Mari Bapak Ibu, kita mencari tahu kebenaran dulu sebelum berkata-kata. Kita lanjut. Kita harus mencari tahu kebenaran mengenai sesuatu hal sebelum kita berkata-kata mengenai hal itu. Apalagi berkaitan dengan diri kita. Jangan-jangan yang kita dengar itu adalah fitnah saja. Jangan-jangan yang kita dengar itu adalah hoax saja. Langsung kita percaya, langsung kita berkata-kata menyayangi. Atau jangan-jangan kita dengar itu memang benar. Jangan langsung kita tolak, jangan-jangan benar. Jangan karena cerita itu adalah cerita yang tidak menguntungkan kita, langsung kita tolak. Jangan-jangan dia benar juga. Solusinya cari tahu dulu, baru kita berkata-kata tentang itu. Kita harus mencari tahu kebenaran mengenai seseorang sebelum kita berkata-kata mengenai orang itu. Sebelum kita katakan orang itu benar atau salah, kita mesti cari tahu dulu, saudara. Kita kadang tertipu dengan pertemuan di gereja, pertemuan di seminar, pertemuan di acara kondangan, acara resepsi, pertemuan di event-event umum.
Saudara, Anda tidak melihat aslinya di sana. Anda tidak menemukan asli di sana. Semua di sana adalah sesuatu yang sudah disiapkan. Tidak ada aslinya di sana. Hanya segelintir orang yang punya asli. Tapi lihat saja, kita mau pakai pasti bagus-bagus. Pakai benda bagus, semua yang dilihat ditutupi. Kita akan tahu seseorang itu sedikit lebih banyak kalau kita satu kelas, satu ruangan kerja, karena berhari-hari kita sama. Tapi belum lengkap di situ. Kita belum lengkap tahu. Kita akan tahu orang itu dalam hidup sehari-hari dalam rumah tangga. Maka yang paling tahu adalah suami istri, anak-anak, orang serumah atau tetangga terdekat. Itu yang paling tahu aslinya, saudara. Ya, paling tahu orang ini bagus atau tidak bagus. Itu yang paling tahu. Sebelum kita menyampaikan pernyataan tentang seseorang di muka umum, yang lebih bagus kita cari tahu. Ada sebuah kisah nyata, Bapak Ibu. Ada seseorang meninggal dunia, seorang bapak meninggal dunia. Ini kisah nyata. Orang-orang datang dengan sedih, banyak datang silih ucapkan, kehilangan, sedih, kehilangan orang yang sangat baik. Lalu seorang wartawan jadi penasaran, kenapa istri dan anak-anaknya kok tenang-tenang saja. Orang-orang lain datang sedih, kok istri anak-anaknya tenang saja. Lalu wartawan ini datang tanya, ibu dan anak-anaknya, kenapa orang lain kok sedih meninggalnya bapak? Kenapa ibu dan semua anak-anakku tenang-tenang saja? Apa jawaban istri dan anak-anaknya? Yang kami tahu bapak kami itu jahat. Tidak pernah ada kebaikan. Yang kami tahu, selalu kejam, selalu menghina, selalu merendahkan, menganiaya dalam rumah. Tidak pernah ada kebaikan. Tapi kami heran, kok di luar baik sekali. Sampai ini tidak boleh terjadi di kalangan Kristen. Dalam dan luar mesti sama baiknya. Harus terjadi. Sama tadi poin kedua tadi. Ya. Mulut kita tidak boleh mengeluarkan dua macam perkataan, berkat dan kutuk. Tidak boleh. Orang Kristen yang sejati sama baiknya di dalam dan di luar. Baik kepada istri, baik kepada suami, baik kepada anak-anak, baik kepada orang tua, baik kepada atasan, baik kepada bawahan, baik kepada teman. Jangan sampai orang lain cerita kita baik, sementara keluarga kita mencerita kita tidak baik. Harus sama baiknya. Karena itu Bapak Ibu, untuk kita menyatakan sesuatu yang kita dengar, kita cari tahu kebenarannya dulu. Ya kalau tidak ada sangkut pautnya dengan kita, ngapain kita cari tahu? Ngapain kita ngomong kalau tidak ada sangkut pautnya dengan kita? Biasanya yang ada sangkut pautnya dengan kita. Untuk kita menyatakan seseorang baik dan tidak baik, jangan kita cepat. Karena tidak semua yang baik kita lihat itu benar-benar baik. Atau mungkin ada satu kali sesuatu yang terjadi yang menyebabkan kita berkata itu orang jahat. Ada kisah nyata Bapak Ibu. Seorang hamba Tuhan diundang berkhotbah di sebuah gereja. Begitu dia sampai di pintu gereja, kan ada penerima tamu mau jabat tangan. Dia tidak jabat tangan, langsung lari langsung masuk di kamar mandi. Orang-orang bilang, ini pendeta bagaimana? Sombong sekali, tidak mau kasih salam. Padahal terjadi apa yang namanya kebelet kan? Kebelet ya? Tahu kebelet? Saya cuma dengar, saya belum periksa di kamus apa itu kebelet, tapi saya sudah dengar bahwa karena dia kebelet, maka dia tidak punya kesempatan salam dulu. Dia lari masuk di kamar mandi. Dan saya pernah terjadi di Jakarta Bapak Ibu. Hampir saya malu kebelet itu. Kalau saya dikasih doa berkat itu saya bayangkan itu. Sudah kebelet. Nanti pulang dari kamar mandi baru dia pergi salam. Ya kadang-kadang situasi menyebabkan kelihatan kurang bagus. Janganlah kita cari tahu dulu aslinya. Inilah kebenaran untuk kita. Kita lanjut. Dampak ucapan manusia kita lihat dampak. Satu, Tuhan melakukan apa yang kita ucapkan. Bilangan 14 ayat 28 kita baca bersama. 1, 2, 3.
Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. 10 pengintai berkata kita tidak bisa masuk tanah Kanaan. Dan mayoritas Israel percaya dan meratat dan berkata, lebih baik kami mati di padang gurun. Tapi Yosua dan Kaleb berkata, kita pasti bisa masuk karena Tuhan beserta kita. Lalu Tuhan menanggapi dengan kata-kata ini. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Dan Tuhan lakukan. Semua orang yang berkata, lebih baik kami mati di padang gurun, mati sudah. Maka perjalanan mereka diperpanjang jadi 40 tahun supaya semua orang berkata itu mati di padang gurun. Tapi Yosua dan Kaleb masuk. Bahkan Yosua jadi pemimpin. Dan ketika sudah berebut tanah Kanaan, Kaleb datang pada Yosua, berikan padaku tanah yang dijanjikan Tuhan lewat Musa, tanah yang injak waktu kita jadi pengintai. Saudara, perkatakan apa yang positif supaya Tuhan lakukan apa yang positif. Terus yang kedua, setiap ucapan akan dihakimi untuk dunia yang kekal. Matius 12:36-37. Kita terus. Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Semua perkataan kita akan dipertanggungjawabkan di hari penghakiman Tuhan di akhir perjalanan sejarah dunia. 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan diselamatkan atau dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya, jelas ya. Mulai hari ini kita kuasai diri. Terus, nasihat. Ini nasihat lewat Petrus. 1 Petrus 3:10. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, saya yakin kita semua mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik. Maka karena itu mari kita kuasai lidah kita, kuasai perkataan kita, perkatakan hal yang baik yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.